Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kali ini Miss akan mereview materi-materi yang sudah kita pelajari di semester 1 ya. Untuk persiapan PAS nanti. Nah, untuk materi ini Miss bagi menjadi 2 video nanti. Nah, di video yang ini Miss akan bahas tentang pola bilangan, sistem koordinat kartesius, dan relasi fungsi. Nah, di sini sifatnya bukan menjelaskan ulang, tapi sekedar merefresh pikiran kita ya. Apa aja sih yang kemarin udah dipelajari? Nah, kalau seandainya mau lebih detail, berikut contoh-contoh soalnya gitu, bisa simak lagi di video-video Miss sebelumnya ya. Oke, simak baik-baik. Yang pertama adalah tentang pola bilangan. Pola bilangan itu apa sih? Pola bilangan itu adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk teratur. Jadi ada polanya ya, bentuknya teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, bentuk berikutnya itu. Jadi selalu ada polanya. Jadi dari bilangan pertama, kedua, ketiga itu ada polanya. Nah, pola bilangan itu apa aja? Pertama, ada yang namanya pola bilangan genap. Nah, dari kata-katanya aja udah genap, maka bilangan genap itu diawali dari 2, lalu selalu ditambahkan dengan 2. Nah, jadi bilangan berikutnya tuh ditambah 2, selanjutnya tambah 2 terus. Nah, itu polanya. Nah, contohnya pola bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan ganjil. Nah, kalau pola bilangan ganjil itu diawali sama 1, lalu dilanjutkan dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Jadi selanjutnya terus selalu ditambahin 2, bilangan sebelumnya tambahin 2 terus. Nah, pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7. Yang selanjutnya pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga itu sebenarnya adalah penjumlahan bilangan cacah. Nah, berarti yang bilangan pertama itu adalah 0 tambah 1. Nah, bilangan kedua berarti 0 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya. Nah, pola bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Selanjutnya apa lagi? Ada yang namanya pola bilangan persegi. Nah, kalau persegi itu kuadrat dari bilangan asli. Nah, bilangan asli dimulai dari 1, maka 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga pola bilangan persegi itu adalah 1, 4, 9, 16. Berikutnya pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang itu perkalian dari bilangan asli. Berarti kalau yang pertama berarti 1 kali 2, yang kedua 2 kali 3, dan seterusnya. Nah, pola bilangan persegi panjang itu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Selanjutnya pola bilangan segitiga Fibonacci. Nah, Fibonacci ini nama orang nih ya. Jadi Fibonacci itu jumlah 2 bilangan sebelumnya. Tapi bilangan pertama dan kedua itu bebas, mau bilangan berapapun. Mau sama boleh, beda boleh, apa aja boleh. Ya. Yang jelas pola bilangan berikutnya itu adalah 2 bilangan dijumlahin. Jadi 2 bilangan sebelumnya itu kita tambahkan. Maka 2 bilangan pertamanya itu bebas, mau berapa aja. Bisa. Misalkan kalau diawali dari 1 dan 2 berarti 1, 2, 3, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan pertamanya kita anggap 1 sama 3, maka bilangan ketiganya 1 tambah 3, 4, 3 tambah 4, 7, dan seterusnya. Ini beberapa pola bilangan. Terus ada lagi nih, namanya pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini Miss bahas khusus nih. Jadi pola bilangan Pascal itu segitiga Pascal, dia kalau dijumlahkan yang berdekatan, itu totalnya ditaruh di baris selanjutnya. Nah, jadi awalnya itu 1, lalu ini 1, 1, nah, ini 1 selalu diawali sama 1 ya. Nah, bilangan yang selanjutnya adalah jumlah dari 2 bilangan yang di atasnya nih yang berdekatan. Maka 1 tambah 1, 2. Terus 1 lagi. Lalu 1 lagi baris selanjutnya ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ke bawah lagi 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Nah, pola bilangannya itu kita lihat, kita jumlahkan nih. Jadi baris pertama itu 1, baris kedua 1 tambah 1 itu 2, baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1 itu 4, dan seterusnya. Ternyata kita dapat pola bilangan segitiga Pascal itu adalah 2 pangkat N kurang 1. Nah, N itu baris ke N-nya berapa ya, baris ke berapa gitu. Nah, kegunaan segitiga Pascal ini apa? Nah, pertama,
kita bisa untuk mencari banyak himpunan bagian. Nah, kelas 7 nih, kemarin ya, pernah ya, jadi banyaknya himpunan bagian itu kita pakai segitiga Pascal. Lalu bisa juga pakai untuk menentukan koefisiennya. Jadi bentuk aljabar yang seperti ini, pemangkatan aljabar, itu koefisiennya kita pakai segitiga Pascal. Tapi ini nggak akan dibahas di sini ya. Jadi ini kegunaannya saja. Oke, itu adalah pola bilangan. Nah, selanjutnya kita bahas barisan dan deret bilangan. Tadi pola, nah ini barisan dan deret. Apa sih barisan itu? Nah, barisan itu susunan bilangan membentuk pola atau aturan tertentu. Nah, nanti ada bilangan-bilangannya itu kita sebutnya dengan suku. Nah, disinilah barisan bilangan. U1, U2, U3, U itu lambangnya suku ya. Jadi U1 itu suku pertama, U2 suku kedua, UN itu suku ke N. Nah, inilah yang disebut barisan bilangan. Nah, kalau deret apa? Kalau deret itu jumlah dari barisan suku-suku tadi. Jadi kalau barisannya aja, itu namanya U1, U2, U3 itu barisan. Tapi kalau jumlah dari barisan tersebut kita namakan deret bilangan. Nah, itu barisan dan deret. Nah, selanjutnya yang disebut dengan barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika? Nah, tadi kita tahu ya namanya barisan bilangan tuh U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, ini disebut barisan aritmatika jika selisihnya itu tetap. Jadi selisih antara yang berurutan nih, selisih U1, U2, selisih U2, U3 itu sama semuanya. Jadi dia punya selisih yang sama. Itu kita sebutnya barisan aritmatika. Nah, rumusnya, cara mencarinya itu UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Jadi mencari suku keberapa, suku ke N, itu adalah A tambah N-1 kali B. Apa aja nih simbol-simbolnya? Nah, UN itu adalah suku ke N, A itu suku ke 1, suku pertamanya, bilangan pertamanya, B itu bedanya berapa. Nah, ini barisan aritmatika. Selanjutnya, deret aritmatika. Nah, ingat tadi ya, yang namanya deret itu adalah jumlahnya. Jadi kalau kita punya barisan itu U1, U2, U3, dan seterusnya, maka deret kita jumlahkan. Nah, ini disebut deret aritmatika jika tadi U1, U2, U3-nya itu adalah barisan aritmatika. Maka ini kita sebut deret aritmatika. Rumusnya, ini Sn sama dengan N/2 kali A tambah UN kali B, atau yang ini Sn sama dengan N/2 kali 2A tambah N-1 kali B. Jadi kalau tidak diketahui suku terakhirnya, suku ke N-nya, maka kita pakai rumus yang bawah. Sn itu jumlah N suku pertama, UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda. Nah, ini deret aritmatika. Nah, ada satu lagi barisan dan deret, yaitu barisan geometri. Nah, barisan geometri itu apa sih bedanya dengan aritmatika? Nah, suatu barisan bilangan ini disebut barisan geometri jika rasio itu perbandingannya ya, perbandingan dua suku yang berurutan adalah tetap. Jadi dia dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau selisih kan dia ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Kalau rasio itu berarti dia dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, dan R adalah rasionya. Oke. Selanjutnya, deret geometri. Nah, suatu barisan kita sebut deret geometri jika yang dijumlahkan itu adalah barisan geometri juga. Nah, rumusnya Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah, ini R kurang ya, R dikurang kalau R-nya lebih besar dari 1. Kalau R-nya kurang dari 1, maka rumusnya menjadi 1 min R. Sn itu jumlah N suku pertamanya, A itu suku pertama, R itu rasio. Nah, kurang lebih itu materi-materi yang sudah kita pelajari terkait pola bilangan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah bab sistem koordinat Kartesius. Nah, koordinat Kartesius itu dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus. Ada yang garis horizontal itu yang mendatar ya.
itu dinamakan sumbu X, dan garis vertikal yang tegak, nah itu sumbu Y. Pertama, koordinat posisi. Nah, koordinat itu apa sih? Nah, koordinat itu bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik. Ya, jadi lokasi si titik atau benda nanti mungkinnya pada bidang datar atau ruang. Nah, koordinat ini bisa memudahkan kita dalam menemukan letaknya, lebih enak ya. Oh, posisinya ada di berapa koma berapa, nah itu lebih enak ya daripada bilang itu tuh di tengah atau itu tuh di sebelah apa gitu-gitu, itu lebih kurang akurat. Nah, contohnya seperti ini, kita lihat letak suatu tempat itu dinyatakan dengan baris kolom ya. Maka motor, kita lihat motor ada di sini, dia ada di baris 4, kolomnya F. Nah, maka kita tulisnya 4, F. Helm, satu lagi nih, helm berarti ada di 6B, nah, karena dia di barisnya yang 6, kolomnya yang B, jadi ditulisnya koordinat posisi helm adalah 6,B. Nah, ini koordinat posisi. Selanjutnya koordinat kartesius. Nah, tadi kita udah singgung ya, kartesius itu yang ada 2 sumbunya. Nah, 2 garis yang berpasangan tegak lurus, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, ditulisnya berpasangan ya, X, Y. Jadi X itu yang ada di sumbu X, mirip sama koordinat posisi tadi. Y itu yang ada di sumbu Y. Nah, nanti penulisan koordinatnya itu adalah X, Y. X itu absisnya, ya. X itu kita sebutnya absis, Y itu ordinat. Nah, ini penulisan koordinat kartesiusnya. Sekarang bentuknya seperti ini. Jadi kita akan pelajari tentang kuadran ya. Kuadran itu daerah-daerahnya ya, 4 bagiannya. Nah, kalau kita lihat ini sistem koordinat kartesiusnya, ini kan tadi sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Nah, ini kan jadi terbagi 4 ini ya, terbagi 4 bagian. Nah, inilah yang dinamakan kuadran. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Terus gimana kalau titiknya ada di sumbunya ya? Berarti dia tidak masuk kuadran. Dia adanya di sumbunya, sumbu koordinat, bukan di kuadran. Nah, ini contoh penyebutannya ya. Kita lihat contohnya titik A. Titik A itu kalau kita lihat posisinya di sini, X-nya itu dia di 3, Y-nya di 2. Maka koordinatnya 3,2. Gitu ya. Jadi cara penulisannya seperti itu. Nah, ini kuadran. Oke, yang ini menentukan posisi titik terhadap titik lain. Nah, kalau tadi yang jadi titik acuan itu kan titik pusatnya 0,0 ya. Maka tinggal kita lihat aja dia di sumbu X sumbu Y-nya angka berapa. Nah, sekarang yang ditentukan ternyata terhadap suatu titik lain. Maka titik acuannya ini kita anggap 0,0-nya. Jadi 0,0-nya ada di titik H karena kita diminta menentukan koordinat 3 titik terhadap titik H. Nah, pertama titik I misalkan. Titik I ada di sini. Maka kalau H ini kita anggap 0, dia ke kiri ya. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, min 12, min 13, min 14. Min 14 terus ke atasnya 1. Jadi min 14,1. Nah, lalu titik K. Titik K ada di mana? Oh, titik K ada di sini nih. Nah, kalau nggak mau ngitung bisa, kita lihat aja. K itu di sini min 6. Ya, min 6, H-nya 6. Berarti tinggal kita kurangi min 6 dikurang 6, jadi min 12. Lalu ke bawahnya, di sini 4, di sini min 4. Jadi min 4 kurang 4, min 8. Maka titik K-nya adalah min 12, min 8. Nah, terakhir titik M. Titik M di sini. Dia titiknya 5. Nah, H-nya 6, berarti 5 kurang 6, min 1. Lalu ke bawah juga nih. M-nya ada di min 4, H-nya ada di 4, berarti min 4 kurang 4, min 8. Berarti min 1, min 8. Jadi boleh kita hitung ya, hitung kayak tadi nih.
ke kirinya berapa, terus ke bawahnya berapa, atau mau kita kurangi juga boleh. Nah, itu posisi titik terhadap titik lain. Nah, selanjutnya menggambarnya. Bagaimana cara menggambarnya? Jadi fungsi dari himpunan ke himpunan lain itu bisa kita nyatakan dalam bentuk grafik. Nah, gambar itu kita namakan grafik fungsi. Nah, cara menggambarnya, pertama kita bikin dulu tabelnya. Jadi kita tentukan dulu X sama Y-nya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena sudah punya X, Y, nah, kita jadikan himpunan pasangan berurutan. Jadi X, Y-nya kita tulis dulu semuanya. Maka X, Y tadi kita gambarkan di bidang kartesius. Nah, maka titik-titik itulah yang disebut grafiknya, gitu ya, grafik fungsinya. Nah, itu menggambar. Oke, jadi kurang lebih materi yang sudah kita pelajari terkait sistem koordinat kartesius itu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah relasi dan fungsi. Nah, relasi itu apa sih? Relasi itu hubungan ya. Jadi ada aturan yang menghubungkan A ke B anggota-anggotanya. Jadi ada himpunan A ke B, maka aturan yang menghubungkan anggota-anggotanya itu adalah yang disebut dengan relasi. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi itu? Ada 3 cara. Yang pertama, pakai diagram panah. Contohnya seperti ini. Misalkan dari Ria ke Pop. Nah, berarti kalau kita anggap relasinya menyukai, maka cara bacanya nih, Ria menyukai Pop. Lalu ada Rian menyukai Pop, dan seterusnya. Nah, ini cara menyatakan yang pertama. Lalu yang kedua, bisa kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, berarti kalau namanya himpunan, maka pasti ada kurung kurawalnya. Jadi tinggal kita tulis aja, karena Ria dihubungkan dengan Pop pada diagram panah, maka himpunan pasangan berurutannya tinggal Ria, Pop, Rian, Pop, dan seterusnya. Nah, ini himpunan pasangan berurutan. Nah, satu lagi adalah dengan cara diagram kartesius. Diagram kartesius berarti kita gambarkan pada kartesius. Nah, misalkan ini Tias karena suka voli, maka kita tulis di sini. Jadi yang salah satu sumbunya itu kita jadikan si A-nya gitu ya, kalau kita mau menghubungkan antara A dan B. Nah, lalu si sumbu Y-nya kita jadikan B. Gitu. Jadi tinggal kita gambar-gambarkan saja. Nah, itu cara menyatakan relasi. Selanjutnya, konsep fungsi atau pemetaan. Jadi kalau relasi tadi kan hubungannya. Nah, kalau fungsi atau pemetaan itu intinya adalah relasi juga. Nah, relasi tapi, di sini Miss gambarkan nih, dia disebut fungsi jika relasi itu tepat menghubungkan satu anggota A ke satu anggota B. Ya, jadi si A ini tepat punya satu pasang doang. Ya, jadi fungsi itu benar-benar kita lihat hanya si A-nya punya tepat satu pasangan aja. Nah, yang kedua ini bukan fungsi. Kenapa? Kalau Miss nyebutnya selingkuh. Kok selingkuh? Si A punya 2 pasang nih, dia punya pasangan 1 dan 2 gitu. Nah, kalau yang ini satunya selingkuh dong, Miss. Enggak apa-apa, karena kita fokus hanya pada A-nya. Nah, itu yang fungsi ya. Lalu ini juga bukan fungsi. Kenapa? Jomblo, ada jomblonya. Kenapa? Kok jomblo? Nah, ini B dia nggak punya pasangan. Jadi dikatakan fungsi itu kalau tepat punya satu pasangan. Nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo. Nah, itu konsep fungsi. Jadi A ini nanti akan kita sebut dengan daerah asal atau domain. B ini seluruhnya anggota itu kita sebutnya daerah kawan atau kodomain. Nah, anggota B yang punya pasangan itu disebut daerah hasil atau range. Jadi tidak semua B punya pasangan kan? Nah, yang punya pasangan disebut daerah hasil atau range. Tapi keseluruhan B kita sebutnya daerah kawan atau kodomain. Nah, ini konsep fungsi. Selanjutnya, notasi fungsi. Nah, fungsi itu bisa dinotasikan atau dilambangkan itu dengan bentuk seperti ini. F.2A terus panah B. Nah, maksudnya itu adalah fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi si fungsi itu yang menghubungkan dari A ke B. Nah, kalau X ke Y berarti nulisnya F
titik 2X, terus panah Y. Jadi Y itu adalah petanya atau bayangan dari X. Ini kata-kata kalimat-kalimat variasinya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk rumus, nah ini kan notasi nih ya. Kalau rumusnya kita tulis Y sama dengan Fx. Jadi Y itu adalah fungsi dari X gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai fungsi? Nah, nilai fungsi itu berarti si Y-nya ya. Diperoleh dari hasil mensubstitusi atau mengganti X pada rumus fungsi. Nah, jadi kalau kita udah punya rumus fungsi Y sama dengan Fx tadi, maka X-nya itu kita ganti sama, nah apa yang mau dicari? Daerah asalnya apa? X-nya berapa? Tinggal kita substitusi aja, kita ganti aja X-nya. Nah, itu bagaimana menentukan nilai fungsi. Selanjutnya, membuat tabel nilai fungsi. Jadi kita udah cari nilai-nilainya tadi, terus kita bikin di tabel. Nah, selanjutnya, menggambar grafik fungsi. Nah, menggambar grafik fungsi berarti kalau kita udah punya tabel, nah berarti kan udah punya X, Y-nya. Nah, tinggal X, Y-nya itulah yang kita gambarkan di Cartesius gitu ya. Kalau udah kita gambarkan, udah deh, bisa. Nah, yang terakhir yang kita pelajari juga ini bentuk fungsi. Nah, bentuk fungsi itu ada 3 macam. Yang pertama ada konstan. Fungsi konstan tuh berarti berapapun nilai X-nya, ya hasilnya pasti C, karena nggak ada nilai X di sini. Kalau fungsi linear, X-nya itu pangkatnya 1. Jadi garisnya garis lurus. Lalu ini yang akan kita pelajari nanti di kelas 8. Kalau fungsi kuadrat nanti akan dipelajari di kelas 9. Jadi si X-nya itu pangkat 2. Nah, nanti bentuknya seperti kurva. Ya, kalau fungsi linear garis lurus, kalau fungsi kuadrat nanti seperti kurva. Gitu. Ya, ini bentuk fungsi. Nah, yang terakhir, ini adalah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu juga relasi. Nah, relasi yang anggota himpunan A pasangannya tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Nah, kalau fungsi tadi kan hanya dari A-nya aja kita ngelihatnya ya. A-nya itu tepat punya satu pasang. Nah, kalau korespondensi satu-satu, maka A dan B-nya masing-masing satu pasang. Jadi nggak ada yang nggak ada yang double baik di A maupun di B. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya itu adalah dengan faktorial. Jadi kalau banyaknya anggota A itu kita misalkan N, maka banyaknya korespondensi tinggal kita kalikan saja. Misalkan N-nya 5 gitu ya, maka banyaknya korespondensi satunya itu adalah 5 dikali 4, dikali 3, kali 2, kali 1. Jadi berkurang terus, turun terus perkaliannya, sampai ketemu 1. Gitu kurang lebih ya. Jadi itulah yang udah kita pelajari di materi kelas 8 ya, semester 1 sebelum PTS nih ya, 3 bab sebelum PTS. Mudah-mudahan bisa merefresh kembali, mengingatkan kembali apa aja sih yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau dirasa mau lebih detail lagi, mau ingat-ingat lagi soal-soal contohnya gimana, lihat aja video-video Miss sebelumnya ya, insya Allah lengkap. Oke? Mudah-mudahan ini bisa membantu merefresh kalian, nanti mendapatkan nilai PAS-nya maksimal. Oke, kita ketemu lagi di video-video Misari berikutnya ya.